A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang Allah muliakan, yang Allah kasihi, pada hari ini siang menghadap petang kita berkumpul di musholah ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan barakah untuk kita semua, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Hari ini kalau tidak salah hitung 5 hari bulan, insya Allah kita Asyura Senin. Berarti Tasu'a Minggu. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk kita beramal ibadah. Karena menurut kitab, Man masaha yaduhu ala ra'si yatimin rafa'allahu darajatan rafa'allahu. Allah mengangkat derajatnya min kulli sya'ratin rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap sapuan di kepala anak yatim, bulu tu menjadi satu tingkatan dekat kepada Allah Ta'ala. Kita pasanglah niat untuk taklim pada siang menjelang petang ini. Semoga perbuatan yang kita lakukan kelak di hari kiamat kita menuai hasil yang baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Babu fadli saumit tatawwu'i wa saumi ayyamil baidi. Bab keutamaan puasa sunat dan puasa ayyamul baid 13, 14, 15 hari bulan. Kita tambah doa kita, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wan sur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Jadi ini ada hadis riwayat daripada Zaid bin Aslam haddasahu, dia menceritakan hadis akannya, wa qala la alamu illa annahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, tak dia a'lamu aku ketahui illa annahu kecuali bahwasanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Rasul bersabda, al a'malu khamsatun, amalan-amalan tu 5. Fa amalun bimislihi, nilai amalan tu ada semisal, dibuat satu balas satu. Wa amalun mujibun, amalan yang diwajibkan, amalan wajib, ya, amalan yang wajib, amalan yang ditentukan. Amalun mujabun wa amalun bi asratin, amalan yang nilainya 10.
Wa amalun bisab'i mi'atin, amalan yang nilainya satu buat amal 700. Wa amalun la ya'lamu sawaba amili illallah, dan amalan yang tidak diketahui pahalanya, tidak dia mengetahui pahalanya daripada orang mengamal kecuali Allah Ta'ala. Fa amal amalul ladzi bimisli, adapun amalan yang nilainya satu kali buat satu pahalanya, farrajulu ya'malu sayyi'atan yuktabu alaihi wahidah. Orang beramal semisal amalan tu amalan buruk, dituliskan untuk dia satu je. Amal tu bukan semua baik. Jadi kalau kata orang, apalah amalan kau? Dalam kampung kita ni arti amal tu baik. Tapi beramal buruk itu amal juga namanya. Menggibah, menggosip, ya, mabuk, berjudi, berzina, itu amal juga. Amal juga. Jadi amal buruk itu satu amal dibuat, ditulis satu oleh Allah Ta'ala. Allah baik. Allah baik. Kalau kau buat buruk satu, tulis satu. Cuman ibaratnya, apa beda amalan satu dengan amal lain? Warna merah ibarat. Ya, warna merah. Ini ada merah ini. Ibu tadi pakai jilbab merah itu. Agak lain dengan merah ini. Ada merah agak muda. Itu begitu juga lah dosa itu. Jadi dosa itu ada tingkatannya. Ada pokat betul. Pekat betul dia dosanya. Borat. Dosa besar. Merah juga, dosa juga. Ada yang merah ambil acap-acap merah. Itu dosa kecil. Jadi gitulah seseorang ketika dia melakukan dosa. Udah itu lagi dikatakan di sini, wa rajulun yahimmu bi hasanatin walam ya'mal ha fayuktabu lahu hasanah. Dan seorang laki-laki dia berwaham dengan kebaikan tapi dia tak mengamalkannya, dituliskan dia satu kebaikan. Maksud berwaham tu gini, jangan nak aku buat bersedekah negang kalau ada rezeki. Ya, atau jangan tak aku tolong sekolah nupo tak jadi. Niat dia udah. Jadi menurut kitab, kalau orang sudah berniat masang di dalam hati, waham dia, ya, nak tolong orang tu. Memang kalau kita membahasakan niat salah. Karena yang namanya niat itu diserotokan langsung dengan perbuatan. Karena dalam kitab, niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Melakukan sesuatu itu bertujuan berbarengan dengan berbuat. Dia menunjukkan suatu ibarat salat Allahu Akbar. Dia niat langsung berbuat. Itu namanya niat. Tapi sini katanya waham. Apa nama? Himmah, keinginan. Kamu tolong sekolah. Nupo tak tolong ah. Tapi perbuatan dia tu anak menolong sudah dihitung sebagai satu pahala. Buat aja dia. Dalam hati tu kau hendak buat baik ditulis. Lewat kang tukang bakso yang bakar-bakar tu. Kita dalam hati, ya Allah. Mudah-mudahan lancar joki tukang bakso tu habis. Ya. Itu dah dalam bab doa, tapi kalau dalam hati dihitung satu. Gitu. Kang kalau dia bisa habis bakso, bisa ditolong apa nama tu untuk keperluan di rumah tangga dia, bini yang bisa belanja, kan gitu tuh dalam hati. Tapi kalau orang dia waham dalam hati buruk tapi belum dibuat, belum ditulis. Ini malam ni karang mau ku naik rumah jando tu kan. Jando tu jablay. Jando tu jablay. Tengok-tengok jando tu muda. Buat apa ni? Apa nama tu? Greget atau apa nama istilah tu? Masih nampaklah unsur muda tu agak-agak ganjen dia tu. Jadi siapa aja yang masuk, terima. Oh malam ni. Modal-modal limpul 100, andaklah ni kan. Begitulah ibaratnya. Tapi dalam hati. Tapi dalam hati baru. Maksud saya ni, tapi dalam hati. Tak dibuatnya.
tidak dihitung dosa. Walau dah ada waham dalam hati. Ya ada orang buat buruk. Sama nih. Malam ni Kang. Ada aku cungkil graser kawan tu. Hah? Ada aku cungkil graser kawan tu. Tapi belum, tak dibuatnya. Kan dalam hati kan udah ada. Tak jadi. Itu baiknya Allah Ta'ala. Kalau perbuatan buruk belum nampak. Ya. Perbuatan buruk tu belum nampak. Tidak ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai amal perbuatan. Iya. Ayang Beb. Ah? Iya. Elok lah. Itulah guna ada ayang Beb tu. Ada yang. Iya. Janda tu pun baik juga. Kalau dia dengan janda tu tambah dekat beramal kepada Allah. Tidak dia menggibah, tidak dia menggosip, tidak dia buat amal buruk. Dia janda, dia bisa malam tahajud, dia janda, dia bisa bersedekah, dia janda, dia bisa mengaji, dia janda, dia bisa beramal soleh. Bantai pula ada yang Beb, asal nak keluar kan, tak boleh kau keluar. Hendak tahajud bang, tak boleh kau tahajud. Hendak puasa sunat bang, Asyura, tak boleh kau puasa Asyura. Semua kau tak boleh. Apalah kau jual aku ni bang, roring aja kau di rumah ni. Patutlah. Masuk rolling di rumah tu. Masuk. Ya, tidak adalah kita dalam bab rumah tangga ni yang tidak ada ombak. Justru kalau ada orang di rumah tak ada gelombang, baju rumah tangga bermasalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita pun punya isteri pun ada gelombangnya. Rasulullah punya isteri pun ada gelombangnya. Istri Rasul itu Hassun, Khadijah, Sauda. Ya. Ma'a, Maimunah. Udah itu lagi Mariatul Kibtiyah, Ain Aisyah. Ya. Udah itu lagi Jazarin Juwairiyah. Maksudnya itu singkatan. Hassun tu kha dan sin. Kha tu Khadijah, sin tu Sauda. Ada orang membuat rumus nama bini Nabi itu Hassun, Ma'ah, Maimunah sama Mariatul Kibtiyah. Ainnya Aisyah. Bintu Abu Bakrin. Udah itu lagi Jazarin, jimnya tu Juwairiyah. Zainnya tu Zainab. Zainab tu dua. Zainab binti Jahsin, Zainab bintu Jahsin, Zainab bintu Khuzaimah. Rohnya Ramlah ni dikenal dengan namanya Ummu Habibah. Siha Sotnya Sofiyah. Ha-nya tu Habsah. Ha yang tagap itu nama Hindun atau dikenal dengan Ummu Salamah. Itu bini Rasul semua. Rasul 15 kali nikah. Ada dicorai ya? 4. Sejarah menyebut corai ada 4. Kalau tidak salah ingat saya. Pertama sekali Rasul cuma pakai satu, Khadijah. Lama sama Khadijah ni. Tak ada nama-nama bini. Tak ada cerita Rasulullah ni jongkek dah. Tak ada gila betina. Rasul tu yang dinikah tu janda. Selisih 15 tahun. Ya karena sudah meninggal. Sebab perjalanan kedua setelah meninggal Khadijah adalah untuk dakwah. Karena anak menyebarkan di antara kalangan sahabiah yang perempuan-perempuan sahabat tu, takkan mungkin Rasulullah turun. Pasti bini-bini ya. Dan ibarat anak menanya pekau haid, pekau nipas, pekau bab perempuan. Kan ini kan tinggal Rasulullah sampaikan ke bini sampaikan kepada sahabiah, sahabat-sahabat perempuan.
Kalau laki-laki sahabah. Ya. Sahabat. Kalau perempuan sahabiah. Jadi para perempuan tuh kalau ada ibarat cerita masalah cerai, ya kan? Dan dicerainya tuh ketika hamil macam mana? Jadi Rasul terangkan sah. Bukan tak sah. Kalau cerai dan dalam cerainya itu ibaratnya lagi haid macam mana? Sah. Tapi perbuatan menceraikan bini lagi itu haram. Arti haram itu apa? Kalau diperbuat tetap sah, tapi dilakukan dosa. Karena akan melamukan masa menanti daripada koring berusia. Ya, setelah dia namanya nakok. Kalau berusia itu dalam bahasa kitab namanya nakok. Bukan kacau itu. Itu nako. Ini nakok. Bahasa kitab lah itu nakok. Itu istri Rasul. Jadi udah lama nikah lah sama Saudah. Udahlah mulai betul-betul nikah sama Aisyah, nikah sama Zainab. Bahkan di antara istri Rasul tu ada bini anak angkat dia. Namanya Zainab. Zainab ni Rasul punya anak angkat namanya Zaid. Ya, Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ni awalnya budak, dimerdekakan, diangkat Nabi menjadi anak dia. Lalu Rasulullah menikahkan dengan seorang perempuan namanya Zainab. Zainab ni ada hati dengan Rasulullah. Anak bini angkat ini, anak daripada istri daripada anak angkat ini. Bini anak angkat ini ada hati kepada Rasulullah. Zainab ni bagus. Cuman kan dia tak nak berkombu. Istilah kalau perempuan malu dia, ya Rasul. Terli aku gitu. Rasulullah tu ganteng. Kalau tak ganteng udah lain malam bini dia. Karena dia utama tu. Kaya ganteng, badan bagus. Wah. Namanya Sayyidul Mursalin. Ya. Udah itu lagi Sayyidun Nas. Sayyidul Anbiya. Di antara para nabi aja dia penghulu. Nabi itu manusia yang terpilih. Apatah lagi di antara kita manusia ni. Itu nabi. Jadi sampai ada satu, maaf ini jangan ceritakan kepada yang negatif ya. Ada bini daripada orang Yahudi. Namanya Sophia. Sophia itu bini Rasul tapi bukan orang Arab tapi orang Yahudi. Jadi bini Rasul itu ada Yahudi, ada orang Arab. Ada juga orang Kipti. Kipti itu orang Mesir. Namanya Mariatul Kiptiah. Dari Mariah inilah Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim itulah yang meninggal ketika terjadi bulan gerhana, ketika terjadi gerhana. Ya, ketika terjadi gerhana matahari itu apa itu. Jadi pada saat itu orang mengatakan, cocoklah. Ini gara-gara meninggal Ibrahim lah maka terjadi gerhana matahari ini. Kata Rasul tak ada hubungan. Meninggal atau hidup seseorang tak ada hubungan dengan gerhana. Gerhana itu fenomena alam yang Allah buat untuk menguji iman manusia. Begitu. Macam ada sekarang nih, ada Gus namanya. Gus, apa namanya? Samsudin Jazab. Viral di dalam Facebook. Tapi TV tak tahu. Dia bisa pula masukkan, kalau cerita dulu tu, ojen ke dalam botol tu, udah hadunya tu. Cerita-cerita orang tu. Lalu dibangkitkanlah ada namanya pesulap merah, nama Marcel. Marcel ni orang-orang Jawa sana, kocik-kocik apa pun belajar ke pesantren. Oh, jadi kocik dimasuk dalam botol macam mana dia itu lagi. Kalau anda apa kang tiba-tiba ada kertas yang bisa dibakar begitu. Masuk alat kimia. Alat kimia tu ada sobuk dengan sobuk, bersatu terbakar ya. Awak ni orang tak tahu nama orang sakit dan sebagainya. Awak fikir mak hebat ni. Keramat itu tak bisa dipertontonkan. Keramat tu kalau dipertontonkan itu udah namanya macam sulap. Keramat. Jadi tengok ni Bu. Nampak Bu kosong? Kosong. Perhatikan. Kosong Bu. Yang kosong tak ada apa-apa. Tapi kalau kosong, sok nampak. Bisa tunjukkan ke layak ramai. Ini namanya udah bisa sulap. Bisa penipuan, bahkan bisa sihir.
Ya. Ada istilah kalau dalam bahasa apa, ada penuturan jamaah namanya sazu'ah namanya. Sazu'ah. Jadi ada namanya karamah, ada sihir, ada irhas, ada mukjizat. Ya. Itu ada seperti itu. Ada nama maunah. Ada namanya maunah, ya seperti itu. Ada namanya ihana, ihana itu menghinakan. Jadi balik cerita tentang masalah kemana kita tadi cerita? Panjang tuh. Fa'amal amalul ladzi bimisli, maka amalan yang semisal dengannya udah kita bahas. Wal amalul mujabu, amalan yang diwajibkan, man laki Allah la ya'budu illa huwa. Orang yang berjumpa dengan Allah, tidak dia menyembah kecuali dia. Huwa wajabat lahul jannah. Surga wajib untuknya. Ya. Orang kalau melakukan amalan wajib itu udah otomatis surga lah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu. Tapi sekarang pekaunya timo tidak. Itu dulu. Dia wajib melakukan yang wajib, udah wajib bagi dia surga. Orang yang melakukan amalan wajib sudah wajib pasti surga. Hah? Sunat, tapi syaratnya wajibnya terima tidak. Kalau wajibnya juga dia riya, macam mana? Kalau wajibnya tak selamat, apa lagi yang sunat? Begitu. Makanya orang-orang terdahulu banyak memperhatikan perkara yang wajib ini. Karena itu yang pokoknya. Pokoknya. Semalam, malam tadi, berkombu. Ustadz, tak mungkin bisa berangkat ke Tanah Suci. Peraturan. 65, gatas sudah tak bisa. Aku daftar 65. Yo macam mana? Saya katakan, selagi masih buka pendaftaran, walau umur 65 masih dibuka, mendaftar haji lah. Ini cerita haji. Kecuali kalau kata udah peraturan, bapak udah 65, bapak tak bisa. Lalu kalau meninggal, itu masuk bab waris tidak Ustaz? Masuk bab waris, tapi tinggal lagi kesepakatan anak. Kalau ada di antara anak atau yang ada diunjuk bisa berangkat ke Tanah Suci atau saudara yang lain, udahlah abang aja atau akak aja tadi, atau adik aja berangkat. Itu kami rela tuh. Tapi kalau tak rela, ambil balik duit tuh bagi. Alangkah kerugian lah karena menanti ya sekian lama. Karena sekarang udah ada peraturan, bisa dia tuh tidak akan namanya, ibaratnya orang mendaftar tahun 2017. Berangkatnya tahun 2035, katakan begitu. Tak akan bisa mundur lagi. Karena setiap kekosongan pasti digantikan daripada keluarganya. Begitu. Begitu. Biasa peraturan begitu. Tinggal lagi kepada kita ibaratnya wajib, ada joki berangkat. Kalau tidak nanti suwana badal haji. Udah dihitung pahala telah. Jadi jangan pula kata kita, udahlah, aku ni tak bisa salat. Aku ni koncing, aku kan menetes, meleleh terus. Darah aku tak pantan. Salat aja. Masalah timo tak timo tu urusan Allah. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Kalau yang darah tadi meleleh, menetes, maka dia tu dibuasikan seukuran bisa buasi dia. Lalu dia kasih yang namanya entahkan, apa namanya tu? Kain, kapas untuk menahankannya. Soptek, begitu. Pempes, gitu. Tapi kan kalau dalam keadaan bernajis macam mana Ustaz? Yang mengasih najis tu Allah. Sementara yang mengasih wajib salat itu juga Allah. Allah wajibkan dan uang begitu tuh hukumnya uzur, bukan lepas daripada salat. Begitu. Kalau puasa masih bisa lah fidyah, kalau salat tak bisa. Udahlah aku titip ajalah sama kau nak yo. Kang kalau megaib buat 2 ayat 1 kau 1 gitu. Macam puasa nasi goreng aja. Bisa gitu kan, ada kata orang titip yo gitu dah. Fikir salat tu puasa mie goreng apa nasi goreng? Kang katuan itu agak poda sikit sama tidak gitu. Amalan seorang tu bagi seseorang. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tak menanggung dosa orang lain. Gitu ya. Kenapa?
Birrul walidain itu salat sunat itu. Tapi niatnya untuk orang tua. Bir itu artinya berbuat baik. Birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua. Bir itu bukan bir minum, itu lain tuh bir. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris bir itu ya minum mabuk itu bir. Birrul walidain berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi dia buat walau ada yang melarang tersebut lah, tak ada itu petunjuk. Hendak salat sunat habis itu doakan orang tua dalam sujud tu minta. Kalau salat birrul walidain kang dilengket enam orang tua, dia ketika lapas niat hendak salat. Ya kan? Usalli sunata birril walidain li abi, ayahku, wa ummi dan nama aku kata. Yang paham siapalah? Sebut tak ada tu. Karena setiap amal baik anak orang tua dapat kebaikan itu. Itulah padilat orang beranak tu. Anak berbuat baik, orang tua dapat baik anak tu. Anak berbuat buruk, tak pernah diingatkannya, tak pernah diajarnya, orang tua nanti dapat yang nama pertanggungjawaban. Anak berbuat buruk, udah pernah diingatkan, udah pernah diajarkan, tapi dia hongkang, dialah menanggung dosa sendiri. Kita ni bukan nanggung dosa dia, nanggung dosa pertanggungjawaban. Ditanya nanti, tidaklah sama dengan dia. Dia pula buat buruk, awak pula. Dia tak salat pula, awak menanggung dosa. Salat pun nyawa dia. Pokok tanya Allah Ta'ala begini. Kau dulu di dunia, dah kau ajar tidak anak kau salat? Macam mana cara kau ngajar? Aku tak ngajar ya Allah. Jadi ku sekolah kan atau ku cari guru. Aku sibuk, aku bayar guru tu. Yang ku bayar bukan ilmunya ya Allah. Yang ku bayar adalah waktu dia menyempatkan. Ibarat ijazah. Karena tanggungjawab mendidik anak tu tanggungjawab orang tua. Jadi jangan berpikiran asal anak udah masuk pesantren udah lepas tanggungjawab. Jangan. Udah jadilah kau ni dah. Atau asal udah masukan sekolah mengaji Al-Quran udah yang penting kau udah. Enggak gitu. Tanggungjawab kita orang tua sampai mati. Selagi masih bisa mulut ni popak popek, repet aja lah dia. Ada kegunaan itu nanti popak popek gitu tu dah. Nanti. Sang dia bantai mengamuk. Amak ni merepet aja kau jo. Merepet panjang je merepet Nanti suatu saat awak ni udah kelu atau dah tua, atau sakit atau dah meninggal. Betul repetan amak tu dulu. Dulu kata. Dia kata dulu saja panjang muncung Dulu kata dia. Udah haji. Kalau orang badal haji dia udah haji lah. Kalau dia belum haji apa nak dibadal lah. Arti badal tu mengganti perbuatan dia udah pernah melakukan wajib sekali haji. Lalu dia kojoan wajib uang. Kalau dia belum pernah haji, apa yang ada di kojoan punya uang? Dia sendiri aja belum lepas. Iyalah. Awak ni pergi berangkat haji. Nanti ada orang tanya, bapak udah berapa kali? Ibu udah berapa kali tanah suci sana? Awak kan sekali ni. Haji sekali. Tanya, kasihlah orang tu biaya membantu dia. Pahala haji dia tu tetap dapat. Dan badal untuk orang tua kita tadi juga bertendet sama dia. Iyalah. Tapi dengan syarat dia udah haji. Satu orang cuma satu yang dapat, dia tak bisa dabal-dabal. Tak bisa pula satu orang ni bantai menerima 10 orang. Nama dia mengganti untuk satu. Apa nama? Gitu. Dia meninggal. Dapatlah. Siapa yang membuat badal haji? Anak apa orang dititip? Anak yang mengajukan haji di haji sanan. Orang. Kan udah saya tanya, anak apa orang? Anak belum. Siapa-siapa pun belum. Tapi minta tolong dia haji tu dah pernah haji berangkat lagi. Tolong badalkan. Bisa. Dapat.
Dapat. Dapat. Tapi baiknya tuh anak sendiri yang buat. Karena kalau meniatkan untuk orang tua itu pas terus. Istilah kalau jalur tol cepat sampai. Ya. Cuma salah anak belum haji, acai uang jolas-jolas. Karena maaf betul. Maaf. Sekarang nih bukan saya mengatakan bab di saya. Banyak orang-orang bisa menipu dengan pekawal agama nih. Ya. Semua diambil terang. Ini badal haji. Siapa yang tahu? Tak ada yang tahu kan? Nah, tinggal masuk kantong tanpa sertifikat. Tulis nama, kirim sajadah, kasih sertifikat. Udah badal haji. Tanggung sama Allah Ta'ala. Itu yang pernah saya pelajari itu. Tapi kalau dia memakai pendapat lain, wallahu alam saya tak tahu. Ya. Karena haji itu hukum kan sekali kan wajib. Ibarat dia bab nazar. Kalau dari kojon satu kenapa pula ditendet wajib bertimpo-timpo pula begitu? Oh gitu sadap. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi kan kalau di tanah suci itu, uang itu macam-macam para mahasiswa yang udah haji itu. Dia mencari tuh, mana yang ada badal, ambil. Kan jadi masukan dia tuh, duit tambahan. Tambahan. Nanti kalau kelebihan kita sangka baik, dicari kawannya yang lain. Tak salah itu jasa dia memudahkan ibadah kita tuh. Mahasiswa kan banyak, uang sangat banyak, sampai jutaan. Bertanyalah. Kan uang tuh kan ada punya data tuh, yang udah berangkat haji. Untuk gampang nengok-nengok data, yang daftar tuh udah ada tidak datanya atau ditanyanya kepada pengurus, macam ibarat calo. Menunggulah calo apa kang? Ibarat anak membuat apa paspor kah? Atau membuat KTP kah? Udah nunggu, udah ada tim tuh. Udah mudah awak. Makanya sebaik-baik kita nih, doakanlah cakap uang tu elok-elok. Tapi kalau dalam apa, tak usah dulu yakini secara sepenuh. Cita-cita uang. Ya. Kalau dalam pekau bab agama ni iman, kalau gitu tak usah dong cakap ustaz nih. Selagi kalau nanti timbangannya tuh ustaz ini sama kombu, ustaz ini sama kombu, ustaz ini sama, itulah kebenaran menurut ilmu dan iman dia dalam bab agama. Tapi kalau orang yang mengajar akhirat, kombu kita ni, kombu hayalan ni karena belum dia mati. Tak ada masuk surga. Dia mana tahu ustaz masuk surga? Apa nak ustaz dah mati nengok surga? Nomor berapa kapling ah? Jalannya jalan apa? Iya betul. Surga tu apa nama tu? Dinding atau terbuat daripada emas dan perak. Terbuat dari ini dan itu, atap, aduh itu. Dari mana tahu awak? Itu kan cerita masalah iman. Awak pelajari di kitab-kitab. Jangankan cerita sekarang, di zaman Rasul-Rasul saja dikatakan pembongak, penyihir. Dikatakan Nabi itu dukun. Bukan zaman sekarang aja. Jadi Rasul ketika ada orang sakit, Rasul ditanya, ya Rasul, tolong doa anakku nih. Apa bahasa Rasul? Aku tawarkan kepada kau dua pilihan. Bersabar, jaminnya surga, atau kau kudoakan kesembuhan. Jadi jawabannya, rupanya Rasul tak kata dengan doa selesai semua masalah. Tidak. Doa itu tidak menyelesaikan masalah. Doa itu membuat kita itu minta tambahan kekuatan hati. Doa, ya Allah kuatkanlah hati aku. Itu kalau doa. Masalah belum tentu kau selesai. Orang datang sama ustaz bukan, ustaz ini ya, aku tak bisa berubah. Mendoakan ya. Atau sabar hingga jamin surga. Maka si perempuan tadi sabar aja sehingga dia meninggal. Mati dia dalam keadaan udah jamin surga dengan sabar tadi. Jadi berobat tu sabar juga. Tak ada jaminan berobat tu sembuh. Berobat pergi ke sini, pergi ke sana. Dalam berobat itu mencari kesana kemari. Makanya janganlah, karena kita ni
Kalau dikasih sakit oleh Allah, Allah tidak menggugurkan dosa kita. Ya. Jangan tambah dosa. Pergi sirik, dukun lain sebagainya, jangan. Jadi saya nih, udah dari Jumat ke Jumat, sampai ini Rabu. Kan udah saya, tak ada saya kata ya. Jatuh saya dari tangga rumah tu. Saya minyakan pula. Jadi turun licin. Datang terkelekok belakangnya, engkel lah kono. Dalam kono engkel ni tadi Sabtu bantai saya berubat, bukan berubat, minta kusuan sama Pak Ipul yang di Pematang Rambai, menjorit lah sakit. Sampai sekarang masih ngilu deh. Apa nama? Iya, baling bilang apa? Jadi bantailah sekarang mengajar di pesantren Kampung Lalang, naik turun tangga. Naik turun tangga, ngilu. Kadang bertingkek-tingkek lah. Anda bergerak pun payah. Anda subuh tu, agak apa dulu. Pertama kono, sujud pun tak bisa. Jadi maksudnya, sabar aja. Sabar. Berubat. Sabar. Ayah ada datang tidak? Ayah ada datang tidak? Ayah minum. Ayah kok tak ada datang. Mana Pak Jari ni? Tidak. Dia ada berkombu sama saya. Ustaz, bila ngaji, kasih tahu aku. Aku ke mai. Bukan minta, tidak ada. Dia berkhabar. Jadi, iyalah. Tadi saya khabarkan. Siap Pak Ustaz, siap. Saya tengok dari situ tu. Iyalah, siap lah. Tengok tak ada air dia tadi. Iya. Kalau bisa jamaah ni dalam perkara bab agama ni biar langgeng, biar sadap. Bukan dapat kata saya fikir tadi kata samalan. Kata anggaran. Anggaran dasar. Ya tak berikan. Ya begitulah. Tak berikan. Iya. Pas pula semalam mati tempat saya. Mandi. Dua anak gadis saya itu nomor 1. Kalau mandi habis tong. Lama. Pola kau jogo ni mandi lama. Atau lama. Daya dia masuk satu kamar mandi, belum mau gosai. Masuk dia lagi. Jadi berkombu sama tu. Bukan kau mandi lama, tambah putih gelit kau gitu dah. Tapi memang ada agama begitu. Itulah di mandahan tempat nenek bantailah puas-puas. Kalau di Menunggal satu lebih, air banyak. Kalau situ berselang, kalau apa sini? 1 jam 5.000. Karena sedekah yang terbaik itu sedekahi. Para ibunda semua. Orang bisa menolak makan tapi tak bisa menolak air. Dokanya konyang aku. Minum aja kan ada gitu. Itu. Tuh. Di dalam kitab Kalilah dan Dimnah itu ada satu petua. 4 manusia kalau udah dapat 4 macam itu, maka amanlah dunia dah. Udah pernah dulu kita bahas. Ada baju yang dipakai, ada tempat bernaung yang kedua, ada makan yang dimakan walau sepotong roti, dan ada air. Tak bermotor pun tak apa-apa. Berarti tak bermotor tu tak membuat dia kesusahan. Tapi kalau 4 ni tak ada, susah lah dia. Nak tidur manalah, nak tidur ni ya, manalah nak tidur. Tak berbaju, gawat, mau tak keluar-keluar dia. Makanlah apa-apa dia. Air. Nah gitu. Jadi itu yang penting tu. Kalau udah punya 4 itu, dunia udah bisa dikuasai. Artinya begitulah hidup. Dan dulu pernah saya bahas. Pertama waktu pindah dari Medan ke Batubara ni, yang ditanya pertama buat ibu di rumah, tuang rumah, adalah air. Itu. Maka kalau tak ada air, stres dia. Saya tengok, upo daya apa dia. Rambut dia. Kalau tak ada air tu. Susah dia nak bergerak, mencuci payah, masak payah. Akhirnya tadi boleh nasi apalah, nasi terbang. Tak ada cuci piring. Pergi plus apa nama tu? Bungkus. Bungkus. Dah begitu. Jadi amalan tu ya. Mati lampu. Ya sabar aja lah.
Ya. Apa nama? Tak ada masalah. Aman aja DM saya nih. Ini tak ada bersuara mulut saya gua deh. Itu supaya masuk HP itu aja tuh. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungan. Lantak situ. Panas. Panas sudahlah. Kajap lagi kita paduan ya. Sabar aja lah. Kalau tidak dia mati, awak mati. Punya tetangga yang buat apa dengan gitu. Aduh aja nak diurus awak. Asal dibuka pintu rumah, tengok rumah awak. Tengok dia sudut ke sudut. Apa tukang apa dia? Nak mengukur. Udah itu bawa pula kombo tu ke kadang-kadang entah ke mana. Menjadi tukang siar pula dia. Macam dulu kalau anda apa nama tu maulid. Kunjungilah beramai-ramai. Dia begitulah tu. Ada berita ni woi kata dia. Gosip. Makin digosok makin sip kata dia. Ayo kita gosok bersama-sama kata dia. Alhamdulillah pula dah sampai pula gosokan ke rumah. Kan cerita gosok. Jadi rupanya anak ni udah padu sekolah semua, bertimbunlah baju. Timbun. Suruh menggosok ni kan tak usai, mau lah mau apa banyak adalah nama budak-budak baru tumbuh. Udah lama ayam gosok. Jadi gosok lama tu dah 10 tahun. 10 tahun lah pula. Philip merek Kata orang rumah pula, tolonglah gantilah gosok ni. Udah tak bisa lagi, tak licin kata dia. Pergi saya. Situ 260, 2 selimpul. Yang merek Philip Dipa tu, yang apa, kocik dia tu sikit. Terakhir suruh rumah, coba tengok online kata dia. 189,000. Jadi juga tu kata dia. Pasal online, cup kata dia. 2 hari sampai rumah. Itu. Jadi juga 60,000 kan. Itu. Dah sampai pula, udah gosok lah dia. Iya, itu. 2,5. Yang Philip Dipa tu. Philip. 190. Jadilah. Yang saya khawatir tu, dia ampas-ampas buat tukang kim tu. Kalau ampas hancur kan pandai ngogawak. Anda awak apa? Komplain, kim lagi ongkir. Maka saya kata uang rumah, udahlah boleh sini aja lah. Udah ongkir aja lah. Bikin 50 tadi. 50 ni kan bisa hantar beli nasi goreng kata dia. Buat ibu-ibu ni kuat betul matematika. Tinggal di 500 reko sebiji. Yang penting jangan tinggal payah nih kak. Wah, dulu masuk pas 100 sasa. Sekarang tak ada 100 perak lagi. Payah. Ini sasa. Tinggal sasa dia. Ajinomoto. Udah tak ada orang pakai ajinomoto. Udah banyak Royco dah. Dulu puasa orang pakai Royco tu uang agak bermerek sikit. Awak dulu ajinomoto, sasa, semua udah apa dah. Dulu yang pakai mesin cuci tu uang kayu tu. Sekarang semua pakai mesin cuci. Uang dulu laundry itu uang kayu, uang sibuk. Sekarang laundry uang 10,000 7 kilo. Laundry basah. Antan mana sini? Kampung Lalang Uang malas lagi, air lagi, mesin lagi, sabun lagi. Udah tinggal sap jadi. Tinggal bercantik aja, tinggal berhias. Memang zaman akhir zaman ni Allah permudah. Kalau hendak gosok, cuci apa udah selesai dah ada. Maka dulu kalau tukang cuci yang dari rumah ke rumah, sekarang udah simple uang, dah bawa laundry. Gitu. Duit aja lah. Maka nak nikah zaman sekarang ni, carilah laki direktur. Laki direktur tadi tak andak sama awak. Biasa nang goyang-goyang kaki. Kalau goyang kaki bekerja tukang apa lah? Tukang jahit. Goyang kaki bekerja. Itu kerja. Udah itu lagi, waman laki Allah, bang siapa yang menjumpai Allah ya'budu ghairah, dia menyembah selain Allah.
wajabat lahun nar, maka wajib sama dia neraka. Jadi ada kalau orang menyembah Allah pasti surga. Ada orang yang menyembah selain Allah pasti neraka. Itu aja. Itu kewajiban. Walaupun sebaik apapun, Cilacap kah, Jambu kah, apa semua baik. Umpama gitulah. Ahok, Akiong, Lengkong, Keong, semua baik. Bantu orang apa semua, kasih boras. Tapi dia tak menyembah Allah, neraka habis. Iya. Lalu baik dia. Baik dia tu dah dibalas Allah di dunia dengan nama baik dia. Baik dia tu di dunia tu dibalas Allah dengan melancarkan joki dia. Allah itu tidak zalim, tidak zalim. Orang sebut apapun tapi dia menyembah Allah, pasti surga. Bak lama dia sikit dengan neraka nanti keluar akan masuk surga. Tukang mabuk, tukang zina, tukang entah apa judi apa semuanya. Setelah dia meninggal, dia di dalam masuk neraka, lalu Allah izinkan masuk surga karena dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita lahir sama ayah kita ni Islam. Karena hendak menjadi orang Islamnya aja, orang di luar Islam itu perjuangan betul. Kita ni Allah lahirkan dalam keadaan Islam dan itu nikmat yang terbesar. Wal amalul ladzi bi asratin min amalin hasanatin fayuktabu lahu asratun. Dan amal yang dihitung 10 amal kebaikan ada yang begitu. Jadi dia satu kebaikan dihitung 10. Wal amalul ladzi bi sab'i mi'atin min amalin fi sabilillah taala. Dan orang yang dihitung satu kebaikan dia 700, itulah jalan Allah. Macam kita ni ngaji ni 700 nih. Di jalan Allah. Orang membantu orang lain untuk dia mengaji, belajar, berjihad di jalan Allah 700. Berdosa, bersedekah di jalan Allah Ta'ala, itu namanya, macam kita keluar iuran, itu namanya jihad itu. 700. 700. Au yunfiqu fi zalika fayuktabu lahu sab'ah. Atau dia berimpak pada demikian itu. Maka besok kan Asyura kita punya istilah ada anak yatim. Anak yatim itu fasilitaskan sampai di sekolah, kuliah apa semua. Betul lah kalau dalam kaji kitab, kalau anak tu udah balik, taklah yatim lagi. Maksudnya bab-bab yang disebut santunan itu. Karena dia udah balik. Kan itu tu belum pernah kita bahas. Cuman kalau di panti asuhan tu ustaz udah balik-balik, togap. Itu sebetulnya begini, itu perpanjangan dulu kan dia yatim. Itu melanjutkan kebaikannya tu aja. Boleh, ibaratnya kita punya anak yatim dulu kan, kalau anak apa, jadi sekolah kan sampai kuliah. Udah janji awal, tak apa-apa. Bantu dia. Bantu. Utama lagi, lebih bantu tu yatim piatu. Tengok ogo yatim piatunya, Ustaz. Kalau yang tinggal tu 5M pula duit sama ayah. Itulah itu. Wal amalul ladzi la yu'rafu sawabu amalih, dan amalan tak diketahui, tak dikenal pahalanya daripada orang mampu buat ilallah fahuwa shaum, itulah puasa. Puasa tu tak tahu. Itulah tadi maka puasa. Puasa tu tak diketahui berapa pahala. Walau sama puasa, tapi konten puasa bisa beda. Tak bisa ditetapkan. Apa puasa tu 10? Apakah puasa tu 100? Apakah 1000? Apa 10,000? Maka disebut dalam hadis, as-saumu li wa ana ajazibi. Puasa untuk aku yang membalasnya, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa kesempatan besok, Minggu puasa, Senin puasa, Selasa puasa. Karena dalam kitab dikatakan Asyura itu bukan 10 aja. Menurut Aisyah 9 itu Tasu'a itu Asyura juga. 11 itu juga Asyura juga. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ambil 3. Kalau Minggu, Senin, Selasa. Senin, ya, Senin. Ya, Minggu, Senin, Selasa bisa lah. Kalau dalam bab kitab 3 itu Asyura sebetulnya. Minggu, Senin, Selasa. Cuman banyak ulama mengatakan 10, berarti Senin. Itu. Kira sampai situ aja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Niat tu kan kojo hati, bukan kojo mulut. Kalau dalam tu besok aku sahur nih kan, besok aku puasa Tasu'a karenamu ya Allah, habis. Bisa tuh niat tuh.
Niat itu bukan mulut. Niat itu hati. Mulut ini menolong hati. Karena Nabi adalah orang Arab, kita pakai contoh bahasa Arab. Nawaitu saumat tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Ya, minggu. Itu ya. Ada yang lain? Oh, iya. Tanya. Corai. Oh. Malaysia. Bini sini. Bismillahirrahmanirrahim. Corai dan talak tuh sedau kandung. Sama tuh. Sama. Habis tuh belum lagi dikaji dulu. Bisa habis 1, bisa habis 2, bisa habis 3. Habis tuh tak mutlak habis terus. Bisa habis 1, bisa habis 2, bisa habis 3. Corai itu sama lah dia dengan bahasa tolak. Tolak tuh bahasa Arab. Hah? Kalau corai tolak 3 kata dia? Corai 3. Udah, sama. Habis. Karena apa katuan corai itu selazim dalam pernikahan? Coba secara logika. Dia ngaton corai, dia laki bini. Apa maksudnya? Ya udah, kalau bahasa pisah bisa pisah tempat tidur. Tapi kalau udah bercerai, maka kan ada dulu pepatah tuh. Bersatu kita teguh. Bercerai kawin lagi. Ini udah bahas tuh, cerai itu adalah talak. Kalau di dalam kitab tuh anak menerjemahkan talak itu cerai. Anak tulis-tulis bahasa Arab, anak-anak sekolah pesantren, cerai itu tolak itu cerai. Bahasanya yang lain. Itu gue tujuan itu. Ada ngaton bote, ada ngaton papaya, ada ngatokan kates, ada ngaton gandul. Adio gue lah tuh. Nah sama. Podo ae same maun. Berarti apa CLBK? Iya, cinta lama bersemi kembali. Udah cerai udah, gilo tolak. Iya. Berarti uang poneng. Bu, itu ibarat kalau cerita bab dosa, bercewek yang tak menikah itu dosa lah itu. Dosa. Iya, entah mungkin dia si perempuan udah pernah pula dia nikah. Berarti udah tertengahi kan bisa dia balik. Tak pernah. Berarti perempuan poneng, jantan poneng, betina poneng, cocok lah tidak? Sama-sama poneng. Iya. Udah orang poneng begitulah cerita payah. Orang poneng tak bisa masuk hukum sama dia dah. Bisa, payah. Awak diambat Hebat mana ustaz. Timbang aku berzina, kata dah. Itu jadi senjata dia. Zina itu urusan kau, bukan urusan aku. Kan gitu. Udah. Dosa masing-masing tanggung masing-masing. Sadap dia lupa sama awak. Tak sadap poneng jumpa sama awak. Kampung pun kono. Ada yang lain? Tak ada berdoa. Kejap lagi asar.